Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami di studio tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Ali Mokhtar Ngabalin. Selamat malam Pak Ali. Selamat malam Kania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali telah bergabung bersama kami. Ya. Ini kasus hoax yang cukup mencengangkan ya. Hoax yang mengatakan bahwa ada 7 kontainer surat suara tercoblos dari Tiongkok. Ya. Tanggapan Anda sejauh ini seperti apa terhadap tadi kasus kami ini? dari Kantor Staf Kepresidenan sempat juga membicarakan ini dengan sangat serius karena ujung-ujungnya ini adalah dituduh terhadap ketidakkredibilitasnya pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu sebagai penanggung jawab. Anda melihat bahwa ini sasarannya pemerintah? Oh iya, ujung-ujungnya seperti itu. Karena kan Presiden Jokowi itu kan running lagi menjadi calon presiden untuk periode kedua. Tidak ada cara lain untuk bisa dilakukan dalam menjatuhkan kredibilitas pemerintah kecuali adalah menyebarkan berita bohong. Tidak saja sesat tetapi menyesatkan publik Indonesia. Saya hari ini mengumpulkan lebih dari 3.200 sekian, baik dari email, dari WhatsApp, dari segala macam, tentang menanyakan pertanyaan yang sama. Saya bersyukur kepada Metro TV, alhamdulillah hari ini mengundang saya atas nama Kantor Staf Kepresidenan. Dan alhamdulillah saya sempat juga menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa dalam rangka klarifikasi saya datang hari ini di Metro TV. Karena Presiden itu berkali-kali baik di ratas maupun di sidang kabinet berkali-kali mengatakan bahwa kita sedang mempersiapkan diri menghadapi pemilu pertama kali secara serentak, memilih DPR, DPD dan lain-lain sebagainya. Karena itu regulasinya sudah ada, institusi penyelenggaranya sudah ada secara mandiri, independen. Maka teman-teman kita semua bekerja dengan rule yang ada. Jadi kalau tiba-tiba ada berita, ini sama seperti berita pengibaran bendera HTI yang dibilang bendera Tauhid. Tidak saja sesat tetapi menyesatkan publik Indonesia. Apa bedanya berita bohong yang ini dengan berita bohong yang sudah tersebar sebelumnya? Ini berkaitan tentunya dengan pemilu. Yang pertama begini kan ya, yang pertama berita bohong penuh fitnah tentang 7 kontainer ini itu adalah mengisyaratkan kepada publik Indonesia bahwa pemilu ini tidak adil, tidak independen. Dampaknya apa? Meresahkan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, membuat antipati masyarakat terhadap KPU dan pemerintah, dan karena itu karena pemilu tidak jujur, maka ada upaya ini secara sistematis dan masif untuk menggagalkan pemilu. Oke. Dan kalau melihat dari perkembangannya sekarang ini kan sudah dibuktikan bahwa berita itu bohong, sudah dicek dan ternyata memang tidak benar begitu. Ada 7 kontainer yang dikatakan berisi ada 10 juta surat suara yang sudah tercoblos. Kemudian dalam perkembangannya juga kasus ini sudah dilaporkan ke Bareskrim. Apakah itu sudah cukup? Iya, karena itu memang kita percaya dengan polisi sebagai pemangku kuasa penegakan hukum dan keadilan. Polisi memiliki kemampuan profesionalitas yang tidak diragukan. Karena itu memang saya senang sekali tadi saya mendengar, tadi juga di tengah jalan beberapa televisi, radio juga mewawancarai saya. Saya senang sekali dan saya telah mengirim pesan kepada ajudan untuk menyampaikan kepada Bapak Presiden bahwa polisi akan bekerja secara profesional dan kami tidak ada urusan. Dari istana Bapak Presiden dan pemerintah tidak ada urusan. Ini adalah upaya penegakan hukum dan keadilan agar publik Indonesia tidak boleh lagi mendapatkan berita-berita yang penuh dengan kebohongan, penuh dengan kebencian. Kalau saya mendengarkan rekaman suara misterius itu kan menggigil kita kalau mendengar itu. Oke. Anda sendiri sudah mendengar suara rekaman tersebut? Saya sudah mendengar. Ada suara rekaman itu ada? Iya. Karena itu kan rekaman suara seperti apa isinya? Rekaman suara seperti memerintahkan kepada beberapa kawan-kawan dari pendukung salah satu tim kampanye nasional untuk segera mengecek di lokasi kontainer itu karena dari 10 juta itu kotak suara itu, kertas suara itu sudah tertusuk untuk pilihan calon presiden nomor 1. Dan seterusnya. Artinya isinya secara gamblang seperti itu, secara rekaman gamblang, suara itu. nyata dan jelas. Dan Anda memperoleh rekaman suara itu kapan? Itu sudah beredar di seluruh tanah air. Dan saya pun mendapat kiriman dari beberapa teman dan bukan sekali. Mungkin kalau nggak salah ada sekitar 23 orang yang mengirim ke saya. Oke, baik. Kita akan berhenti di situ dulu, akan kita lanjutkan perbincangan ini saat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Time News masih akan kembali sesaat lagi.
Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Samuel, artinya bagaimana ini agar kemudian hoax-hoax seperti ini yang viral ini bisa memiliki efek jera. Sinergitasnya seperti apa? Ataupun langkah strategisnya seperti apa? Umpamanya kemarin tuh yang mengenai kontainer, begitu kita profil, kita langsung kirim ke polisi untuk langsung ditindaklanjutin. Nah, kalau kami... Artinya prosesnya secepat mungkin gitu ya? Secepat mungkin. Nah, jadi kalau ada apa langsung dikonter langsung. Dan itu orang-orang yang punya wewenang. Umpamanya kalau terkait KPU. Kemarin terkait bencana langsung BNPT atau BMKG itu yang melakukan klarifikasi. Nah, kami di Kominfo punya tiga program. Pertama adalah bagaimana meliterasi masyarakatnya. Jadi sebenarnya hoax itu bisa kita lawan dengan meliterasi masyarakat. Jadi filternya masyarakatnya. Kedua, kita melakukan pendampingan itu dalam arti ada masyarakat bisa tahu mencek bagaimana lewat Manfindo mamanya, lewat kami mamanya juga. Jadi ada masyarakat punya, oh gimana sih saya kalau mencari tahu faktanya mamanya. Nah, di ujungnya baru kita melakukan penegakan hukum untuk tadi efek jerahnya. Okay. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi tapi kita tidak bisa hanya penegakan hukum tapi tanpa melakukan literasinya. Yang ini yang kita lakukan dengan Anissa itu bukan literasi masyarakat. Okay, selain menanganin hoax ini. Okay. Nah, ini Mbak Anita, artinya jika kemudian hoax terutama terkait pemilu tidak kita lawan, menurut Anda bagaimana kemudian efeknya pada iklim demokrasi? Sebenarnya kita mesti melihat bahwa pada saat kita melihat 2014 pada saat Pilpres hoax itu mulai digunakan sebagai senjata kontestasi politik, sudah ada dampaknya yang langsung terlihat. Yang pertama adalah bahwa bahkan setelah proses pemilunya berhenti, tetapi masyarakat tetap terbelah jadi dua. Kemudian masyarakat jadi sangat mudah sekali menggunakan ujaran kebencian, melontarkan ujaran kebencian, melontarkan agitasi, propaganda dan segala macam itu. Kemudian kita melihat juga bagaimana masyarakat itu menjadi fokusnya adalah pada pemenangan diri sendiri dan kelompoknya, tapi sudah kehilangan fokus mengenai kebersamaan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Ini yang benar-benar mengancam. Kalau kita bicara mengenai iklim demokrasi kita sekarang ini, kalau yang Mas Umam bilang bahwa sebenarnya sudah tidak berpengaruh penggunaan hoax sebagai senjata untuk pemenangan pemilu. Tetapi kita harus memikirkan pada saat pemilu depan bagaimana. Karena sekarang ini adalah kandidatnya sama dengan 2014. Tentu saja kelompok-kelompok loyalnya sudah terbentuk sehingga memang tidak berpengaruh. Begitu kandidatnya berbeda, mungkin hoax akan kembali berpengaruh. Oke, Mas Umam, tanggapannya? Ya, saya kira yang disampaikan tadi mengenai literasi, pembangunan literasi publik terkait dengan hoax dan lain sebagainya, sangat relevan. Karena tren ke depan penggunaan internet, terutama ini kan basis penyaluran hoax ini kan lewat internet, itu semakin meningkat. Di data kami di Indikator dan LSI menunjukkan bahwa kalau misal untuk 2019 misalnya, DPT untuk pemilih ini konteksnya di 2019 itu ada sekitar 190 juta something pemilih. Dan yang terpapar atau menggunakan internet itu ada sekitar 95,4 juta. Artinya itu sekitar 50%, Mbak. 49,8, 50% lah. Dan angka itu sangat besar. Dan tren ke depan itu juga akan semakin membesar ekspansi internet terhadap masyarakat politik kita. Nah, oleh karena itu saya kira literasi tadi tetap harus dibangun. Pada saat yang sama kita juga meyakinkan kepada publik bahwa yang tadi disampaikan Mbak Anita, hoax tidak lagi menjadi sebuah instrumen yang efektif untuk meyakinkan publik bahwa apa yang disampaikan itu bisa mengubah opini dan persepsi publik terhadap suatu hal. Apabila kita lihat dari tahun kemarin sejak awal masa kampanye ini terus sekali ada serangan-serangan kabar-kabar bohong seperti itu. Iya, itu sebuah fenomena dalam sebuah demokrasi, apalagi demokrasi dengan ruang digital yang sedemikian lebar gitu. Akan tetapi pada saat yang sama ya kita perlu meningkatkan kewaspadaan bersama, jangan sampai kemudian proses-proses yang mendelegitimasi baik itu proses politik, termasuk aktor-aktor politik di dalamnya, entah siapapun, kandidat A, kandidat B, atau termasuk kepanitiaan pemilu, itu menjadi sebuah tugas bersama kita semuanya untuk melakukan perbaikan di level sana. Oke. Apabila kita lihat dari karakter pemilu itu sendiri, tadi dikatakan bahwa perkembangan teknologi informasi memang sangat tinggi di Indonesia, ada kemudian sekitar 40% kemudian pengguna internet, bagaimana kemudian ini tingkat resiko terpapar oleh hoaxnya sendiri dan bagaimana cara mengcounternya, kita akan membahas mengenai hal itu, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.